Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tazkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendengarkan kisah kemuliaan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa semua sahabat radhiyallahu anhum mengetahui betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Siapakah yang paling engkau cintai, duhai Rasulullah?" Maka pasti Nabi akan menjawab, yaitu Aisyah. Aisyah memiliki rasa takut yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang menyebabkan Aisyah selalu berkata, "Alangkah baiknya seandainya aku sebatang pohon yang selalu bertasbih kepadanya, yang tidak dimintai tanggung jawab di akhirat nanti. Alangkah baiknya juga seandainya aku sebongkah batu dan segumpal tanah liat. Dan alangkah baiknya juga seandainya aku tidak pernah dilahirkan. Dan alangkah baiknya lagi seandainya aku sehelai daun dan sebuah pohon. Dan alangkah baiknya seandainya aku menjadi rumput." Hadis riwayat Bukhari. Dikisahkan bahwa Aisyah pernah marah kepada keponakannya yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, karena Aisyah pernah mendengar bahwa Abdullah bin Zubair kurang menyukai kedermawanannya, dikarenakan Aisyah sendiri masih hidup dalam keadaan kesulitan atau kesusahan. Ketika berita itu sampai kepada Aisyah, ia menjadi sangat marah. Aisyah pun lantas berkata, "Dia ingin melarangku bersedekah." Lalu Aisyah bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara lagi dengan keponakannya itu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Zubair sangat terpukul atas kemarahan bibinya itu. Banyak sahabat yang mengingatkan Aisyah agar membatalkan sumpahnya itu, tetapi Aisyah tetap menolaknya. Karena sangat khawatir, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Zubair meminta bantuan kedua cucu Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Keduanya lalu mengunjungi Sayyidatina Aisyah dan meminta izin masuk ke kamarnya. Kedua cucu Rasulullah SAW itu memohonkan maaf untuk Abdullah bin Zubair. Mereka juga mengingatkan Aisyah tentang hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai larangan memutus pembicaraan terhadap sesama muslim dan ancamannya. Setelah dibacakan hadis-hadis itu berulang kali, Aisyah akhirnya bersedia memaafkan Abdullah bin Zubair. Aisyah pun menangis terisak-isak dan mulai berbicara dengan Abdullah bin Zubair lagi. Aisyah berkali-kali membebaskan hamba sahayanya hingga berjumlah 40 hamba. Jika Aisyah teringat perbuatan yang membatalkan sumpah itu, ia menangis terseduh-seduh sehingga air matanya membasahi kainnya. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah dikenal sangat dermawan. Sayyidina Urwah pernah berkata, "Suatu hari kulihat Aisyah menyedekahkan uang 70.000 dirham. Itu uang yang sangat banyak pada masa itu. Sedangkan pakaiannya sendiri masih bertambal-tambal." Banyak hadiah yang telah diterima oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya dari Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan yang lainnya. Pada masa itu kaum muslim banyak memperoleh kemenangan, sehingga di rumah para sahabat bertumpuk uang dinar dibagikan tumpukan biji-bijian. Meskipun begitu, kehidupan Sayyidatina Aisyah tetaplah sederhana. Bahkan untuk berbuka puasa, Aisyah harus diingatkan pelayannya. Aisyah banyak membagi-bagi uang dirham dan tidak terpikirkan olehnya untuk menyisakan dirham untuk membeli daging atau makanan lain untuk bekal dia berbuka puasa. Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk menyisakan. Aisyah membagi-bagikan banyak uang dirham itu kepada orang lain, dan tidak pernah menyisakan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk membeli daging sekalipun bekal untuk berbuka puasa. Pada suatu hari, Aisyah menerima hadiah 2 karung penuh uang dirham yang berisi lebih dari 100.000 dirham. Kemudian Aisyah mengambil beberapa nampan dan mengisinya dengan uang dirham tersebut. Aisyah membagikan dirham itu sampai sore hari, sehingga tidak tersisa 1 dirham pun padanya.
Padahal pada hari itu Aisyah sedang berpuasa. Hingga pada saat berbuka puasa, Aisyah berkata kepada hamba sahayanya, "Hidangkanlah makanan untuk berbuka." Hamba sahayanya pun menghidangkan 1 buah roti dan minyak zaitun, sembari berkata, "Alangkah baiknya seandainya kita menyisakan 1 dirham untuk membeli daging, sehingga hari ini kita berbuka puasa dengan daging." Aisyah lantas menjawab, "Mengapa baru engkau katakan sekarang? Jika waktu itu kamu mengingatkanku, tentu aku dapat memberimu." Lalu pada suatu hari, Aisyah sedang berpuasa. Di rumahnya hanya ada sekerat roti. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang fakir sedang meminta-minta. Aisyah lantas berkata kepada pelayannya, "Berikanlah roti itu." Pelayan Aisyah menjawab, "Tidak ada sedikit pun makanan di rumah ini untuk berbuka nanti." Aisyah menjawab lagi, "Tidak mengapa. Berikanlah roti itu." Lalu roti itu pun akhirnya diberikan kepada si fakir tersebut. Suatu ketika Aisyah telah membunuh seekor ular. Lalu pada malam harinya ia bermimpi seseorang berkata kepadanya, "Engkau telah membunuh seorang muslim dari golongan jin." Sayyidatina Aisyah menjawab, "Jika ular itu seorang muslim, tentu dia tidak akan memasuki kamar istri baginda Rasulullah SAW." Maka orang itu menjawab, "Dia datang dengan berhijab." Aisyah terkejut mendengarnya. Ia kemudian terbangun dari tidurnya dan segera menyisihkan 12.000 dirham sebagai tebusan karena telah atau tidak sengaja membunuh seorang muslim dari golongan jin. Segala perbuatan dan sabda Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Aisyah sangatlah banyak. Walaupun usianya masih muda, kepandaiannya tidak diragukan lagi. Walaupun usianya masih muda, ia sangat pandai. Ia adalah perawi hadis yang sangat ulung. Bahkan tidak ada sahabat Rasulullah SAW yang lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha, selain Abu Hurairah. Terdapat 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang kemudian tercantum dalam kitab-kitab hadis. Aisyah sendiri pernah berkata, "Ketika kecil aku masih bermain-main saat diturunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebenarnya kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." Surat Al-Qamar ayat 46. Aisyah memiliki banyak ilmu tentang masail atau hukum-hukum Islam. Aisyah mampu menguasai berbagai masalah agama. Syekh Masruq pernah berkata, "Aku menyaksikan para sahabat terkemuka menanyakan masalah-masalah agama kepada Aisyah." Kemudian Syekh Atta juga pernah berkata, Aisyah lebih menguasai masalah agama dan lebih berilmu daripada para laki-laki. Aisyah juga menguasai ilmu sastra dan fasih dalam berbicara. Imam Az-Zahabi pernah berkata, selain keistimewaan yang sangat banyak itu, Aisyah memiliki kefasihan berbicara dan kemampuan sastra yang baik sekali. Sayyidatina Aisyah juga sangat pandai dalam berpuisi. Setiap mengalami kejadian yang mengesankan, Aisyah selalu mengungkapkannya dalam bentuk puisi. Ia juga menguasai sekitar 1000 puisi labid. Selain itu, Aisyah juga pandai dalam ilmu kedokteran. Aisyah juga menyerap ilmu apapun selama hidup di samping Rasulullah SAW. Bila beliau sakit, Rasulullah SAW pasti mengajarkan kepada Aisyah bagaimana cara untuk mengobati Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi tauladan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.